Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini membahas tema yang berjudul lipid. Materi ini adalah kelanjutan materi kita di pembahasan-pembahasan sebelumnya sebagai molekul yang ketiga, di mana sebelumnya kita sudah pelajari, mudah-mudahan masih diingat, bahwa ada golongan biomolekul penyusun struktur tubuh atau dijumpa dalam tubuh makhluk hidup. Golongan yang pertama yang kita pelajari namanya karbohidrat. Nasi itu contohnya merupakan gabungan dari monosakarida yang terikat satu sama lain. Karbohidrat fungsinya dalam tubuh apa? Ya, sebagai sumber energi. Kemudian yang kita bahas di biomolekul yang kedua yaitu golongan protein atau membentuk daging sebagai penyusun struktur tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan kulit, otot, dan semuanya di tubuh kita itu hampir secara keseluruhan adalah protein. Dia adalah polipeptida yang dibentuk dari banyak asam amino yang terikat satu sama lain. Lalu kemudian hari ini kita akan bahas tentang lipid, apa itu lipid dan bagaimana molekulnya, istilah lipid. Yang akan kita bahas tentang apa itu lipid, kemudian fungsinya dalam tubuh kita, lalu klasifikasi molekul lipid. Paling ini agak berat ya, karena dari beberapa contoh molekul ini masih baru kalian kenali. Kemudian yang kedua, kita akan bahas satu contoh dari klasifikasi lipid itu yang lipid-lipid sederhana saja, yang biasa kita jumpa dalam keseharian. Kita sebutnya minyak atau lemak. Bagaimana minyak dan lemak itu? Untuk kita pahami lebih lanjut, kita buka di slide berikut. Jika ada pertanyaan apa itu lipid, maka jawabannya itu adalah ini ya. Yang pertama, lipid itu diistilahkan dalam keseharian kita sebutnya minyak-minyakan. Artinya apa? Keseluruhan dari jenis minyak yang ada dalam keseharian kita itu kita istilahkan sebagai lipid. Tapi bukan yang dimaksud adalah minyak yang bersumber dari bahan tambang ya. Tapi ini yang minyak yang kita maksud adalah minyak yang bersumber dari bahan nabati maupun bahan hewani. Di semua minyak-minyak yang kita kenal itu golongannya disebut biomolekul lipid. Mulai dari minyak goreng, baik kalian menggorengnya dengan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, minyak biji jagung, minyak zaitun, dan lain-lain. Itu juga minyak. Kemudian ada minyak yang lain kita sebutnya minyak atsiri yang bahan aromaterapi untuk fresh care, kemudian baby oil, minyak telon, atau lain-lain dari jenis minyak-minyakan. Itu juga lipid. Kemudian ada misalnya ini yang wax atau golongan lilin di sarang lebah, atau bahkan di cairan telinga kita gitu ya. Cairan telinga kita itu juga golongannya lipid. Dan di tubuh kita jumpai dalam bentuk hormon-hormon ya, steroid ini. Jadi intinya minyak-minyakan keseharian kita itu semua tergolong lipid. Sifatnya bagaimana? Biomolekul lipid ini itu tidak larut dalam air. Kebalikannya larutnya dalam pelarut-pelarut nonpolar ya, heksan dan lain-lain. Terus dari tinjauan biomolekulnya, dia sebenarnya itu lipid itu molekulnya dua bentuk. Ada yang model ester rantai panjang, modelnya kayak seperti ini ester rantai panjang RCOOR ya. RCOOR itu ester. Atau golongan yang kedua ada yang golongan steroid. Ya kalau bahasa awamnya dua model ya, ada yang model minyak goreng seperti ini, ada yang model kolesterol. Ya, itu semua lipid. Nanti informasi tambahan bahwa kolesterol itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat berbeda dengan minyak goreng. Hanya saja kebetulan dia keduanya golongan termasuk dalam golongan lipid. Jadi saya ulang, apa itu lipid? Lipid itu adalah
istilah minyak-minyakan dalam keseharian kita yang merupakan biomolekul yang tidak larut dalam air atau larut dalam pelarut nonpolar. Secara tinjauan molekul, lipid ini berupa ester rantai panjang atau steroid serta turunannya masing-masing. Itulah lipid. Untuk lebih memahami dalam bukti nyatanya, lipid itu di tubuh kita itu fungsinya apa? Fungsinya itu ada beberapa fungsi utama. Yang pertama, dia sebagai komponen membran sel. Membran sel ini ibaratnya lapisan kulit kita atau suatu sel. Di lapisannya yang berupa membran itu diselimuti atau diisi oleh lemak. Ini contohnya dinding sel kulit ya. Di kulit itu sebagai lapisan epidermisnya ini protein ya, kolagen dan lain-lain. Di bawahnya itu lapisan lemak, sehingga dia juga dapat berperan sebagai pelindung dinding sel. Ini ilustrasi ya. Kalau lemak kita cukup banyak dalam tubuh, tertimbun seperti ini, makanya semakin menebal di bawah lapisan kulit. Nah, kalau banyak begini, ini bukan protein yang banyak ini ya, bukan ototnya yang banyak, karena otot itu protein. Tapi kalau lemak jadinya menggembung seperti ini. Nah, ini lebih sedikit. Nah, yang ideal begini-begini saja lah, dipertahankan ya. Ini masih toleransi, lumayan. Nah, yang bagus nih. Wow, ini terlalu ini over ini ya. Untuk binaragawan keras sekali ototnya ini, kemudian tidak lentur lagi karena ototnya full, kurang lapisan lemaknya. Kalau over, kalau parah gitu ya, dilakukan penyedotan, hisap lapisan lemaknya. Jadi yang punya lemak banyak atau lipid banyak bisa terlindungi baik-baik dinding selnya ataupun organ di dalamnya. Jadi salah satu fungsi yang kedua dari lipid itu sebagai pelindung dinding sel atau organ yang ada di dalamnya. Dalam tubuh kita itu ada banyak organ-organ vital di dalamnya. Itu salah satu yang menghalanginya dari benturan keras, lipid. Lalu fungsi yang ketiga, lipid ini sebagai penyekat panas atau insulator. Tubuh kita itu tetap harus dipertahankan sebesar 37 derajat Celcius suhu tubuh kita. Nggak boleh terlalu tinggi, toleransinya cuma 0,5 palingnya 3,6,5 atau 37,5. Jika terlalu ketinggian maka kita demam. Demam itu mengakibatkan banyak fungsi-fungsi metabolisme dalam tubuh yang akan terganggu, tidak bekerja baik, atau terlalu dingin sehingga kita juga tidak bisa, enzimnya tidak bekerja, sehingga tubuh kita tetap sekitar 37 derajat Celcius. Yang menjaganya itu adalah lapisan lemak ini sebagai isolator gitu ya, insulator. Fungsi yang keempat, lemak ini juga sebagai cadangan energi ya. Jadi energi itu dikonsumsi dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak. Karbohidrat kita konsumsi bisa dikonversi menjadi energi. Protein kita konsumsi juga bisa dikonversi menjadi energi jika diperlukan. Lemak juga sama. Jika diperlukan, lemak juga bisa dikonversi menjadi energi. Hanya saja jika konsumsi kita sehari-hari itu kan selalu ada seimbang ya. Maksudnya seimbang, ada semua. Ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada lemaknya. Proses pengolahan metabolisme dalam tubuh itu biasanya ada prioritas yang mana paling mudah dirombak itu dulu. Maka yang selalu prioritas dirombak itu adalah karbohidrat, karena dia adalah proses perubahan energi paling cepat di metabolisme untuk menjadi energi, karbohidrat. Lemak konsekuensinya apa jika dikonsumsi bersamaan atau kecadangan karbohidratnya masih banyak, maka lemak itu akan dicadangkan terus-menerus tanpa dirubah menjadi energi. Akibatnya apa? Maka terjadi timbunan lemak. Sehingga disarankan tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi lipid, minyak atau lemak. Meskipun dia sebagai simpanan energi yang terlalu banyak kan jadinya menggembung seperti ini. Menggembung.
Fungsi yang kelima, dia sebagai pelarut vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini tidak boleh dikonsumsi berlebih. Kenapa? Karena tidak bisa dikeluarkan di tubuh jika berlebih. Ditimbun. Kalau ditimbun ya berarti berpotensi kelebihan dan mempengaruhi metabolisme. Kalau vitamin B atau vitamin C dikonsumsi berlebih tidak masalah karena dia larut dalam air ya. Kalau ini larut dalam lemak. Yang larut dalam air bisa dibuang bersama urin. Karena kan disaring di ginjal, larut bersama air, kelebihannya dibuang. Untuk di usia pertumbuhan, di masa kalian masih sangat memerlukan konsumsi lipid yang baik untuk membentuk hormon. Hormon itu dari steroid. Dalam bentuk apa dikonsumsi kita? Dalam bentuk kolesterol. Namun di usia-usia yang sudah lanjut, 4 bulan ke atas, ya kurangi atau bahkan harus dibatasi. Itu fungsinya dalam tubuh kita. Lipid tadi seperti halnya yang kita bahas di awal, dia adalah golongan minyak-minyakan. Jenisnya sangat banyak. Namun yang paling kita kenal itu istilah ini saja, minyak atau lemak. Semua minyak-minyakan itu jenisnya banyak. Kita bisa klasifikasi menjadi 4 golongan utama. Lipid yang sederhana itu berupa ester rantai panjang, misalnya dalam bentuk minyak goreng atau lemak tubuh, atau dalam bentuk wax atau lilin ester ini maksudnya. Kayak ini sarang lebah nih. Sedangkan yang minyak lemak itu dijumpai dalam bentuk minyak goreng atau yang sejenisnya. Kemudian ada lipid yang sudah sangat kompleks di dalam tubuh kita, yaitu fosfolipid. Kemudian ada lipopolisakarida, lipoprotein. Fosfolipid itu apa? Selain dia trigliserida sendiri yang modelnya seperti ini, sudah ada tambahan struktur molekul yang lain, salah satunya fosfat. Kemudian gabungan guspolar yang lain lagi. Jadi sudah sangat besar ini, kompleks ini ya. Kemudian ada lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini gabungan antara lipid atau trigliserida ini dengan polisakarida. Atau lipoprotein, gabungan antara lipid dan protein. Molekulnya sudah sangat besar yang dijumpai dalam tubuh kita, misalnya saja sebagai penyusun struktur membran sel. Itu sudah merupakan lipopolisakarida, fosfolipid atau lain-lain. Untuk materi kita tidak membahas ini ya, sekedar kita tahu saja molekulnya. Kita bahas secara molekul yang sederhana saja dan yang golongan yang di kanan. Kemudian lipid golongan yang ketiga, ada lipid golongan steroid, yang sebenarnya sesuatu hal yang beda dengan minyak. Steroid ini yang akan membentuk kolesterol dan dalam tubuh kita itu dirombak menjadi hormon. Jadi dalam masa pertumbuhan kita masih perlu konsumsi kolesterol yang cukup untuk membentuk hormon-hormon pertumbuhan. Misalnya di perempuan ada hormon estrogen yang akan membuatnya dia tumbuh menjadi dewasa, mulai dari jerawatan sampai kemudian struktur anggota tubuhnya sebagai wanita dewasa tumbuh. Begitu juga dengan laki-laki, muncul jakunnya ya oleh pengaruh hormonal dalam proses-proses metabolisme dalam tubuh. Itu dibentuk dari kolesterol atau lipid golongan steroid. Golongan steroid maupun minyak lemak yang sederhana ini, kalau kita urai akan membentuk turunan-turunannya. Salah satunya adalah asam lemak. Kemudian menghasilkan gliserol. Asam lemak itu ini ya, golongan dari trigliserida yang diurai, COOH. Ini gliserol hasilnya yang sini, penguraian dari minyak lemak. Hasilnya asam lemak dan gliserol. Kemudian untuk golongan steroid jika diurai lebih sederhana itu diperoleh pembentuknya isopren atau jadi terpen. Yang dijumpai di tanaman itu bentuk terpen sederhananya yaitu dalam bentuk minyak-minyak aromaterapi, namanya minyak atsiri. Minyak cengkeh misalnya, ada benol gitu ya, mentol dan lain-lain. Ini sangat banyak. Jadi itulah klasifikasi lipid, molekulnya sangat banyak dengan klasifikasi 4 ini dan contoh-contoh biomolekulnya.
Yang kita bahas di pertemuan awal tentang lipid ini, kita mengenali jenis lipid yang sederhana, disebutnya minyak lemak. Jadi, minyak atau lemak itu secara molekul sama saja, begini modelnya. Dia adalah trigliserida namanya. Jadi, lipid golongan sederhana minyak lemak itu disebutnya trigliserida. Untuk bisa memahami dan menggambar struktur trigliserida itu, kalian harus bisa memahami beberapa hal. Yang pertama, ada istilah namanya asam lemak. Asam lemak ini apa? Pembentuk dari trigliserida minyak atau lemak yang merupakan molekul asam karboksilat rantai panjang. Asam karboksilat itu COH ya ini. Rantainya panjang, 6 dan seterusnya. Ya. Asam karboksilat, namanya asam lemak. Ini kalau menggambar seperti ini, berarti ini menunjukkan jumlah atom C-nya. Ini C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini asam duodekanoat, asam laurat. Gambarnya ini COOH, ini CH2, 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 karena yang di ujung berarti CH3. Ya. Ini untuk memudahkan menggambar struktur organik yang panjang gitu ya. Jadi kita langsung saja nih. Kalau sudut atau titik ini menunjukkan C. Kalau tidak ada tambahkan gugus tambahan kayak ini CO, berarti itu artinya H yang lainnya untuk melengkapi tangannya C sama dengan 4. Ini juga asam lemak, COH rantai panjang, ini COH rantai panjang, COH rantai panjang, COH rantai panjang, COH rantai panjang, ini juga COH rantai panjang. Ini semua adalah asam lemak. Asam lemak itu ada dua struktur, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Yang jenuh itu rantai hidrokarbonnya berupa C tunggal, artinya tidak ada rangkapnya. Ini jenuh atau tak jenuh? Jenuh, tunggal ya. Ini tak jenuh karena kebalikannya, kalau tak jenuh ada rangkapnya. Ini tak jenuh, ini ada rangkapnya, tidak ada, berarti dia jenuh. Ini ada rangkapnya, tidak ada. Ini asam iristat jenuh. Asam stearat jenuh juga. Asam oleat tak jenuh, ini ada rangkapnya 1. Asam linolet apalagi dah, rangkapnya 3. Berarti dia asam lemak tak jenuh. Kemudian gliserol. Pembentuk dari trigliserida itu selain asam lemak adalah gliserol. Gliserol itu adalah propanatriol ya, propana 1, 2, 3 triol. C-nya 3, OH-nya juga 3, makanya namanya propanatriol. Propana 1,2,3 triol. Trigliserida itu adalah molekul yang jika diurai menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak, atau kebalikannya dibentuk dari, sederhananya ya, kita anggap saja dibentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Itulah trigliserida. Jika kalian mau tanya bagaimana molekulnya itu minyak atau lemak, modelnya seperti ini, model trigliserida. C-nya 3 dari gliserol dan asam lemaknya yang panjang itu nyantol di O sini, panjang, 3 susun. Nih, pembentukan dari trigliserida itu dari tadi ya, gliserol dan 3 asam lemak. Biasanya asam lemaknya sama atau boleh jadi beda juga, nama. Umumnya sama. Nah, bagaimana pembentukannya? Ya itu tadi ya, gabungan dari gliserol dan asam lemak. Jadi intinya ini COH berikatan dengan COOH, yaitu interaksi gugus OH dengan OH ini. Hasilnya apa ya? Lepas H2O ya. Jadi O yang di sini tinggal, ini H lepas bersama OH dari COH, jadinya seperti ini, CO ya. Kemudian O ini dari sini. Sedangkan HO-nya ini lepas sebagai H2O. Dan karena 3 ini juga menyatu, maka jadinya 3H2O. Sehingga inilah strukturnya, berupa trigliserida, entah minyak atau lemak. Biasanya minyak atau lemak itu dibedakan saja dari molekulnya.
Kalau istilah lemak itu bersumber dari trigliserida hewani, sedangkan yang minyak kita istilahkan untuk trigliserida yang sumbernya dari tumbuhan. Umumnya untuk yang dari hewani itu asam lemaknya jenuh. Jenuh itu artinya tunggal C-nya, ini kayak ini jenuh nih. Sedangkan di minyak itu tak jenuh, biasanya ada rangkapnya. Kemudian tentang esensialnya, untuk lemak non esensial, minyak itu esensial. Artinya apa kalau esensial? Esensial itu diperlukan tubuh ya, namun tubuh tidak bisa memproduksinya. Kalau non esensial diperlukan tubuh, namun tubuh itu bisa memproduksinya sendiri. Sehingga dia digolongkan non esensial untuk lemak hewan ini. Kita bisa produksi sendiri juga dalam tubuh kita. Umumnya yang lemak itu kalau di suhu kamar dia padat, menggenang-menggenang putih ya. Kalau mengolah konro, kalau sudah dingin konronya itu menggenang-menggenang putih, atau kalau kalian maksa menggenang-menggenang itu putih memadat ya, besar, jam istilahnya mungkin ya. Terus yang minyak cair, minyak goreng yang baik jika dibawa ke daerah dingin tetap cair ya. Kenapa? Karena titik didihnya itu lebih rendah ya kan. Contohnya minyak kelapa atau minyak zaitun. Ini adalah contoh-contoh tabel dari asam lemak penyusun struktur minyak atau lemak. Di mentega ini kita jumpai asam lemak pembentuknya ini C-nya berapa? Ada yang 4, ada yang 6. Kalau yang 4 saya ganti 2 nih, 4 saja yang hilangkan. Kalau 6 bisa kasih cukup 6. Dan ini tidak ada rangkapnya. Kemudian di minyak kelapa itu C-nya 8, 10, dan 12. Ini kita kasih cukup saja 8, 10, atau 12. Kalau mau digambar strukturnya. Terus minyak kernel oil ini biji kelapa sawit. Yang dominan itu ada asam miristat C-nya 14. Ini C-nya 14. Sama saja strukturnya. Kemudian yang lain misalnya di minyak kelapa sawit itu ada yang C-nya 16, ada yang berupa C-nya 18, misalnya asam oleat ya. Rangkap 2 di atom C nomor 9. C nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini rangkap. Rangkap 2 ini. Ada rangkap 1. Ada rangkap 2-nya 1 di atom C nomor 9. Bagaimana cara menggambarnya? Kita latihkan seperti ini. Misalnya saja minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan golongan trigliserida. Apakah betul trigliserida? Kita telusuri. Trigliseridanya itu dari referensi dibentuk dari asam lemak. Asam lemaknya itu asam kaprilat, asam dodekanoat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam oleat, dan lain-lain. Yang dominan asam laurat. Asam laurat itu C-nya 12. Ini. C12 tunggal. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita coba ilustrasikan di video ini. Ini misalnya seperti ini ya. Kita mau gambar minyak kelapa. Ini kelapanya. Lalu kemudian minyak kelapa itu kan trigliserida. Trigliserida ini tentu kita tahu kalau trigliserida itu dibentuk dari gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya ada 3 asam lemak. Dari penelusuran kita ketahui bahwa asam lemaknya itu kan asam laurat ya. Maka kita contoh saja bagaimana menggambar trigliserida minyak laurat dari minyak kelapa. C-nya 12. Maka untuk memudah gambarnya kita gambar saja satu-satu. Gliserol itu propana, C-nya 3. 1, 2, 3. Triol berarti OH-nya ada 3. 3-3-nya mengikat OH.
sisanya hidrogen agar tangannya cukup 4. Nah, setelah gambar gliserol, maka kita juga buat 3 asam lemaknya. Kita buat saja asam lemaknya tiga-tiganya sama. Asam lemaknya ada 3. Karena C-nya 12, bikin aja rantai hidrokarbonnya C-nya 12. Salah satunya adalah COH. Seperti ini. Saya tidak sarankannya karena C-nya sudah cukup panjang. Kita nggak usah pakai metode ini. Nanti tidak mau kertasnya. Kita bikin yang teknik titik-titik saja tadi. Sudut itu berarti menunjukkan C. Ini C-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 C-nya. Di C1 itu COH. Kita asumsikan kan 3 asam lemaknya dan sama semua. Jadi ini asam lauratnya, ini gliserolnya. Bagaimana penggabungannya? Nah, itu yang akan kita buat. Nah, kalau mau tulis satu-satu kan tulisannya jadi begini ya, CH3, CH2, CH2 dan seterusnya. Ini CH2 dan di tengah ini COH. 3 itu kita gabungkan. Hasilnya akan membentuklah trigliserida. Intinya penggabungan saja sih, melepaskan H2O. Saya gambar ulang ini gliserolnya, C-nya 3. Kemudian reaksinya itu kan interaksi antara gugus OH dengan OH ya. Hasilnya lepas. Sebenarnya bukan ini ya. OH yang di sana yang lepas dengan H di sini. O ini tetap. Kalau kita bahas mekanisme reaksinya. Jadi O itu berasal dari alkoholnya. Kemudian CO-nya dari sini. H2O-nya lepas itu dari sini. OH dan H. Jadi lepas sebagai H2O. Karena ada 3, ini 1, ini 2, ini 3, maka H2O yang lepas tentu 3 juga ya. Sisanya sisa gabungkan ya. Ini O-nya, sisa gambar ulang. O yang ini juga sisa gambar ulang 2-nya. O yang ini 3. Kemudian karena OH ini sudah lepas, berarti langsung saja ke CO ini. Ini C, CO, langsung terikat ke sini. Ya, CO. Sisanya sisa gambar ulang sampai cukup 12. Itu sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan terus ke bawah. Sama ke semuanya, 3 ke bawah sama semua. Maka kalau sudah dilengkapi hanya begini, maka inilah struktur dari trigliserida untuk minyak laurat dari minyak kelapa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kemudian dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.